Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Faizal Syafatwa, NIM 0542810022, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan judul aplikasi pemesanan restoran sederhana menggunakan bahasa Java. Program ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas menu dan kelas main sebagai kelas utama. Karena dibutuhkan soal juga untuk membuat 2 buah kelas ya, untuk kelas menu dan kelas utama dan main. Nah, di kelas menu ini berfungsi untuk menyimpan data seperti nama makanan, harga, dan kategori. Nah, sedangkan untuk kelas main, dia berisi seluruh logika utama mulai dari menampilkan menu, input pesanan, menghitung total biaya, sampai mencetak struk. Gitu. Di sini terlihat bahwa setiap objek menu akan menyimpan nilai sesuai parameter yang dimasukkan. Di dalam kelas main, saya membuat 2 array, yaitu array makanan dan array minuman, masing-masing berisi 4 menu. Lalu saya tampilkan daftar menu menggunakan karakter box drawing dari Wikipedia. Dari Wikipedia box drawing karakter untuk membuat tampilan terminalnya lebih menarik aja. Kita coba running demos. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika seperti ini saya buat yang menggunakan karakter asing dari box drawing Wikipedia agar tampilannya rapi seperti kasir restoran. Gitu. Selanjutnya, pelanggan bisa langsung memasukkan jumlah pesanan untuk setiap menu yang ingin dibeli. Nah, input juga dilakukan menggunakan kelas scanner dari Java. Sebelumnya saya sudah deklarasi scanner dan mengimport library scanner yang di awal. Itu untuk bisa input, untuk pelanggan bisa input jumlahnya berapa. Oke. Misalnya pelanggan mau memesan 2 nasi goreng, jadi pelanggan cukup memasukkan angka jumlah total pesanannya, misalkan 2 gitu. Nah, karena kita nggak boleh pakai di ketentuan soalnya kita tidak diperbolehkan menggunakan looping atau pengulangan, maka di program ini terpaksa harus ditanya item per item ya gitu. Saya contohkan seperti ini. Misalkan saya pesan nasi goreng sejumlah 2, terus mie ayamnya 2, sate ayam enggak. Nah, kalau dia memang tidak memesan, berarti cukup diisi dengan angka 0. Oke. Kemudian es tehnya mini 2, jus jeruknya 2, kopi hitam enggak, air mineral enggak. Nah, jadi untuk input pesanan itu saya bikin setiap item yang ada di menu itu dipertanyakan mau pesannya berapa gitu, karena kita nggak boleh pakai looping ya gitu. Jadi, nah, setelah pelanggan mengisi jumlah pesanan, program otomatis menghitung total biaya menggunakan metode total harga. Nah, setelah ini semua diinput, kalau kita enter, kalau kita enter harus langsung muncul struknya sebenarnya. Nah, setelah kita enter, ini
programnya otomatis menghitung total harga ya, karena saya juga bikin sebuah metode untuk menghitung total harganya ada berapa gitu, dan saya simpan di satu variabel integer yang namanya total. Nah, untuk metodenya ada di sini. Ini adalah program yang saya bikin untuk menghitung total uh, harga ya, total harga berdasarkan inputnya pelanggan itu. Ya. Hmm. Nah, misalkan kita klik enter, dia langsung menampilkan struknya ya, dari totalnya berapa gitu, dari item yang dipesan apa, kuantitinya berapa, jumlahnya berapa, total harganya berapa, dan subtotalnya berapa, total keseluruhan. Nah, di sini juga di soalnya ada ketentuan dia mendapat diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Maka di sini uh, kita menggunakan struktur keputusan ya, atau if else. Di sini programnya di bawah ini ya, dihitung total akhir. Jika ini kan jika keseluruhan pesanan melebihi 100.000, jadi makanya jika total ini lebih dari 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon 10% dan promo minuman beli satu gratis satu. Betul. Sebelumnya juga saya udah deklarasi dua variabel yang tipe data boolean ya. Untuk diskonnya sama promo minuman itu yang awalnya itu sama-sama berstatus false. Setelah perhitungan selesai, program mencek struk pembayaran lengkap seperti ini. Struk ini juga menampilkan semua item yang dipesan, jumlah, subtotal, pajak, biaya layanan, serta diskon atau promo yang didapat gitu. Kalau dia dapat diskon 10%, maka dia tampil 10%, dan promo minuman gratis juga dia tampil. Cuma kalau dia subtotalnya dia di bawah 100.000, maka diskon 10% ini dia bakal hilang, dia bakal nggak tampil gitu. Nah, untuk di bawahnya, untuk apa tuh namanya? Karena di sini ada promo ya, ada promo penawaran beli satu gratis satu. Nah, saya bikin itu sebuah metode lain untuk menentukan minumannya gitu, dapatnya apa, karena saya pengennya itu beli satu gratis satu itu dia pengen saya pengennya itu dia dapatnya free gratis minuman itu yang harganya paling murah. Nah, kondisinya maka saya pakai kondisi lagi di sini, saya pakai kondisi if lagi kalau saya punya mau nyari harga yang paling murah gitu. Sedangkan di sini kan harga yang paling murah itu daftar menunya ada es teh ya, yang harganya 5.000 gitu. Makanya setiap pesanan mau di atas 50.000, dia tuh mendapatkan gratis, minuman gratisnya itu es teh gitu, harga 5.000. Nah, untuk mencetak struk ini saya juga pakai metode lain ya. Saya bikin function lain yang ada di bawah. Nah, untuk desainnya kurang lebih sama ya, biar lebih rapi aja saya menggunakan box drawing dari Wikipedia. Ya, kesimpulannya program ini sebenarnya saya udah semikian rupa ya untuk memenuhi seluruh poin penilaian itu. Saya udah menggunakan class, object, array, dan method.
mengimplementasikan struktur keputusan atau if else itu, menampilkan hasil dengan format struktur yang rapi, serta membuat tampilan terminal menarik menggunakan karakter box drawing. Oke, mungkin kita ulang kembali untuk demonstrasi. Nah, karena yang pertama kan dia dia kan lebih dari 100.000, maka dia mendapatkan diskon 10%. Itu sama promo minimum gratis. Sedangkan kondisinya di soal itu ada penawaran lain, misalnya ada kondisi lain di mana kalau dia beli penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, maka jadi kalau pesanannya itu dia di atas 50.000, tapi dia dapat promo beli satu gratis satu. Tapi dia nggak dapat diskon 10% karena subtotalnya dia nggak sampai 100.000. Itu kita contohkan, misalkan dia masih kurang 2, 000, kan dia nggak pesan jus jeruk 2, berarti 70.000. Dan enter. Nah, dia di sini dia nggak dapat diskon 10% karena dia subtotalnya itu nggak sampai 100.000. Dia cuma mendapatkan promo minuman gratis seharga 5.000. Dan pajak itu tetap berlaku dan biaya lainnya tetap konstanta 20.000. Nah, untuk tampilannya karena nggak bisa rapi ya, karena saya terus pastinya secara manual gitu. Saya nggak tahu boleh apa nggak pakai yang biar buat nentuin dari ujung ke ujungnya berapa. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin karena cuma ini gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.